Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya ini? Semoga baik-baik saja ya teman-teman. Tetap stay tune di channel Kopi Inspirasi 81 ya teman-teman. Kembali saya mengudara ini buat teman-teman semuanya yang lagi kebingungan bagaimana caranya mengkonversi pupuk majemuk ke pupuk tunggal. Nah, ini kan sering kita temui teman-teman menggunakan pupuk majemuk ya, tapi kekurangannya tidak tahu berapa kekurangan untuk unsur hara, nitrogen, fosfat, dan kaliumnya. Nah, sebelum lari ke sana teman-teman, saya akan memberikan data terlebih dahulu bahwa di sini yang saya hitung adalah dosis pupuk NPK 16 16 16 dan tambahannya di umur sawit 9 sampai 15 tahun. Nah, ini dosis tertinggi dari pemupukan ya teman-teman ya. Baik, data yang pertama yaitu saya ambil dari tabel yang ada ya. Kita pakai data yang ini saja ya teman-teman. Nah, ini. Oke teman-teman, kita ambil yang dosis pupuk tunggal umur 9 sampai 15 tahun nih teman-teman ya. Ini kita lihat untuk per tahun per pohonnya ini seberapa besar ya pemupukannya untuk per tahunnya ya. Di sini untuk ureanya ya 3,25 kg itu untuk 46%. TSP-nya 2 kg untuk 46% juga. Untuk MOP-nya 3 kg itu 60% ya. Kemudian per semesternya. Nah, di sini pasti dibagi dua ya, di semester 1 dan di semester 2. Langsung saja teman-teman, untuk semester satunya urea itu mendapatkan dosis 1,75 kg ya. Kemudian TSP-nya 1,25 kg, kemudian MOP-nya yaitu 1,50 kg. Nah, di semester 2-nya itu ureanya 1,50 kg, kemudian TSP-nya 0,75 kg. Kemudian MOP-nya 1,50 kg. Selebihnya Anda bisa baca sendiri pada tabel yang saya berikan tadi ya teman-teman. Mungkin Anda bisa membaca-bacanya sendiri sambil ngopi ya teman-teman ya, di umur sawit Anda masing-masing. Nanti Anda bisa mengkonversikan masing-masing juga melalui perhitungan yang saya jelaskan di sini nanti. Baik teman-teman semuanya, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja teman-teman, tidak usah lama-lama. Bahwa di sini kita akan melihat untuk per tahunnya dulu teman-teman, dosis pupuk untuk per tahunnya dulu di umur 9 sampai 15 tahun ya. Yaitu caranya adalah 46/100 dikali 100 per 16. 16 ini adalah kita ambil saja salah satu daripada NPK ini untuk persentase tertinggi. Kalau di sini sama semua teman-teman ya, makanya kita ambil contoh yang mudah saja, yaitu sama semuanya. Kalau Anda menggunakan NPK 13627, berarti yang Anda pakai adalah yang 27%-nya ya, kita ambil tertingginya. Nah, kemudian Anda pakai untuk persentase yang ada di sini juga, yang mana yang Anda pakai. Kalau misalkan Anda pakai persentase kalau di sini saya ambil contoh adalah 16 untuk yang 46%. 46% saya pakai yang urea ya teman-teman. Saya pakai yang urea ya. Data 3,25 kg. Ini untuk per tahunnya ya. Ini 46%. Nah, gitu teman-teman ya. Kalau Anda menggunakan data misalkan 13627, Anda pakai yang 27%, kemudian 27% itu N, P atau K. Kalau K berarti Anda pakai yang kalium, yaitu MOP ya. Berarti yang 60%. Nah, paham ya teman-teman sampai di sini ya? Nah, pahamlah teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Baik, di sini saya kembali ya, yaitu 46/100 dikali 100 per 16 ya, kali 3,25. Ini dari mana? Dosis tertinggi saya ambil dari urea. Nah, oke, yang lain nanti akan ngikut karena dia di bawahnya. Berarti nanti kalau dihitung per kilonya, maka dia akan dapat lebih banyak. Seperti itu teman-teman ya. Kalau kita ambil yang lebih sedikit, maka tidak tercukupi untuk yang dosis tertingginya teman-teman ya. Nah, saya kira paham sampai di situ.
Kalau Anda ingin menghitungnya masing-masing tidak bisa teman-teman, karena majemuk ini jadi satu, maka kita ambil dosis tertingginya ya. Kita ambil dosis tertingginya. Kalau kita ambil satu-satu nggak bisa. Kita ambil dosis ini tidak tercukupi. Nah seperti itu. Maka dosis tertinggi akan mewakili dosis yang lainnya. Ini untuk pupuk majemuk. Nah kesulitannya di situ ya. Baik, kita lanjutkan. Maka kita pakai 46/16 ya kali 3,25. Jadi ini penyederhanaan teman-teman. Sebenarnya Anda pakai langsung 46/16 itu sama saja. Karena apa? Karena penyederhanaan. Jadi 46 kali 100, 100 kali 16 itu ya dicoret 100-100-nya atau 00-nya belakangnya. 46 kali 100 ya 4600. 16 kali 100 ya 1600. Coret jadi 46/16 kali 3,25, 2,875 kali 3,25 ya. Dapatnya adalah 9,34 kg per pokok per tahun. Nih besar teman-teman ya. Ini kalau kita menggunakan pupuk majemuk yang model mutiara atau yaramila, memang ini luar biasa besar untuk pengeluaran teman-teman ya. Tapi inilah data ya. Kita cek sekarang nih, Anda lihat yang postingan dari Bapak Agus Susanto channel YouTube ya. Ini pupuk majemuk untuk 16 NPK 1616. Anda lihat ini. Nah, Anda lihat di situ umur 9 sampai 15 tahun ya. Itu kan ada dosisnya teman-teman. Per tahunnya itu per tahun yaitu 9 kilo ya teman-teman ya. Anda bisa lihat sendiri di situ berapa kilo. Nah, itu teman-teman ya. Jadi memang begitu ya teman-teman. Makanya kalau menggunakan NPK mutiara atau yaramila atau jenis lain yang 16 yang memang yang mahal itu ya lumayan teman-teman ya. Nah sekarang kita lanjut saja teman-teman, bagaimana untuk dosis per semesternya ya. Per semester berarti kita mulai dari semester 1. Kita tidak bahas semuanya teman-teman, tapi cukup kita ambil kumulatifnya yang terbesar saja ya. Seperti tadi, karena ini pupuk majemuk, jadi kita ambil yang terbesar. Kembali saya katakan seperti itu. Di sini yang terbesar adalah urea ya, 1,75. Nah, kita kembali ke sini. Nah, untuk semester 1 nih teman-teman ya, berapa kilo sebenarnya per pokok yang bisa kita berikan. Nah, di sini data urea itu 1,75 kg ya. Kemudian kita itu ingin menggunakan NPK 16 16 16. Kita ambil untuk yang N-nya saja ya, untuk mewakili yang lain ya. Kemudian N 46% ke 16%. Nah, maunya kita menggunakan 16% ini ya. Bagaimana bisa mencukupi dosisnya? Maka kita hitung teman-teman berapa kilo. 46/16 kali 1,75 ya. 46/16 tentunya rumus awal yang bisa kita gunakan. Kemudian 1,75 adalah dosis urea ini ya. 2,875 kali 1,75. Nah, dosisnya adalah 5 kilo ya teman-teman ya. Ini untuk per pohon per semester 1 ya. Ini untuk ureanya sebenarnya teman-teman, tapi ini sudah mewakili pupuk yang lain ya, karena dia di bawahnya. Nah seperti itu ya, saya kira-kira untuk dosis per semesternya 5 kg. Nah karena kadang-kadang kita ini tidak mampu untuk membeli langsung pupuk majemuk NPK 1616 ini karena sangat mahal. Biasanya teman-teman itu memberikan pupuk itu tidak bisa sebanyak itu. Maka kadang-kadang memberikan cuma 1 kilo, kemudian 2 kilo seperti itu ya. Itu sudah menelan biaya yang sangat besar sekali. Tapi jangan mempercayai rumor yang beredar bahwasanya pakai pupuk ini, pupuk yang bagus ini ya. Kalau pupuk ini cukup sekilo saja, ada yang bilang cukup setengah kilo saja. Itu nggak bisa dipercaya teman-teman, karena nggak pakai data ya, hanya rumor. Pupuk itu memang bagus, apalagi untuk pupuk sayuran ya segala macam itu kandungannya sangat bagus. Tapi kalau untuk sawit, kita untuk menggenjot buah itu supaya berbuah produktivitasnya sangat tinggi, maka tidak bisa kita hanya menggunakan pupuk itu saja ya. Bisa sih bisa, ya seperti biasa saja, buahnya akan mengikuti dosis yang kita berikan begitu saja. Tapi kita nggak bisa
mengambil yang kita inginkan. Nah, yang kita inginkan kan full ya teman-teman ya buahnya. Kan seperti itu. Nah, bagaimana jika itu terjadi? Anda memberikan itu cuman 1 kilo misalkan ya. Jadi ini saya beri judul diperlukan pupuk tambahan jika NPK 16 kurang dari 5 kilo yang kita berikan. Ini untuk semester per semester ya teman, semester 1 ya. Nah, berapa tambahannya? Andai 1 kilo yang Anda berikan, nah, maka hasilnya adalah 16 bagi 46 kali 1 kilo saja, hasilnya 0,3. Ini nilai kilogram kalau kita konversi ke urea teman-teman, itu hanya kalau 1 kilo saja kita berikan itu hanya 0,35 kilogram nitrogen atau urea ya yang kita berikan. Nah, ini kan dosisnya 1,75 kilogram teman-teman. Dikurangi 0,35 itu kekurangannya ya, kekurangannya atau kita harus menambahkan 1,4 kilogram urea. Nah, itu teman-teman ya. Itu yang tambahannya. Kalau kita hanya memberikan 1 kilogram. Nah, pupuk majemuk NPK 1616 ya. Nah, bagaimana kalau kita hanya menggunakan setengah kilo? Ya, kekurangannya ya jelas luar biasa teman-teman. 1 kilo saja hanya segini dapatnya 0,35 kilogram ya. Tambahannya saja 1,4 kilogram. Nah, bagaimana kalau cuma setengah kilo? Tentunya sangat kekurangan nitrogen ya teman-teman. Nah, di situ. Bagaimana kalau 2 kilo? Nah, kalau 2 kilo kita nambahnya adalah 1,05 kilogram atau 1 kilo ya. Kita bisa menambahkan urea 1 kilo. Kemudian kalau kita menggunakan 3 kilogram NPK 16, kita bisa menambahkan sekitar 0,7 kilogram atau sekurang-kurangnya kalau Anda misalkan kurang uang misalkan Anda bisa menambahkan setengah kilo lah ya. Nah, seperti itu kalau 3 kilogram NPK 16 kita berikan. Nah, bagaimana kalau 4 kilo? Kalau 4 kilo cukup Anda menambahkan 0,35 kilogram ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau 5 kilo ya pas, nggak usah ada penambahan untuk karena 1,75 dikurang 1,75 0 ya, tidak ada penambahan untuk urea. Nah, ini kalau kita memberikan pupuk majemuk 1 atau 2 atau 3 atau 4 kilo bahkan sampai 5 kilo, datanya seperti ini penambahannya itu teman-teman ya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini Anda itu menambahkan tidak sesuai dengan dosis yang 1, 2, 3 ini tadi, Anda harus menghitung untuk pupuk yang lain terutama untuk KCL-nya teman-teman ya. Kekurangan KCL-nya berapa? Anda bisa menghitungnya lewat rumus yang saya berikan ini ya teman-teman ya. Anda hitung sendiri ya teman-teman kekurangannya seperti apa, atau Anda menggunakan pupuk yang lain misalkan 13627 kekurangan ureanya berapa, fosfatnya berapa. Nah, itu Anda bisa menghitungnya. Anda kalau sudah bisa menghitungnya seperti ini, Anda tidak kebingungan dalam memilih jenis pupuk untuk sawit Anda ya teman-teman. Baik teman-teman, sampai di sini penjelasan saya, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas teman-teman ya. Semoga tercerahkan dan bisa menghitungnya sendiri di rumah lewat rumus-rumus yang saya berikan tadi. Semoga bermanfaat dan bahagia selalu. Tetap stay tune di channel Kopi Inspirasi 81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.